kita dewasa, toh. Cuma saya mau understandingnya juga naik gitu, bukan hanya usia. Saya butuh 7 tahun kali untuk merubah kebiasaan dia. Jadi tanpa sadar kita memang dibelenggu tatanan ibadah, cara ibadah, itu yang dibilang agama. Jadi ingat, Yesus nggak butuh dihibur, Yesus sempurna dan semua. Tapi terlalu lebar. Oke, saya masuk di sini aja. Apa sih worship itu? Dari sekian banyak pilihan ini terhubung dengan Tuhan. Jadi esensi ibadah itu esensinya adalah bukan belajar itu kan. Tuhan bukan objek. Bukan, dia bukan objek untuk dipelajari. Dia pribadi untuk dialami. Oke, gitu. Esensinya itu, dia bukan objek, dia pribadi. Nah, akhirnya kita suka, ya ekstrim sih, tapi itu terjadi. Terutama Pentakosta karismatik kita bablasan banget gitu. Yang satu kaku sekali, nah background saya di Ambon kan itu Protestan Calvinis. Nah, tabrakannya di situ, itu seakan-akan Tuhan ada di luar. Mari lebih dalam lagi. Itu apa tuh? Pengertian kamu apa tuh? Dia di dalam kita, jadi kayaknya Tuhan di luar. Mari tuh udah deket tuh, dia udah naik tangga tuh. Ayo, nah ya gitu kan? Gitu. Nggak begitu. Semua di sini itu kesadaran itu mesti luas dengan penuh pengertian bagaimana Christ in me, Yesus di dalam saya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dekatnya? Iman, tadi yang lain. Iman menurunkan sorga ke bumi. Nggak ada cara lain. Itu. Kembali lagi karena background kita Pentakosta kan gitu. Saya pakai kata teori memanggil-manggil Tuhan. Nah, itu penyembahan Baal. Mereka berteriak dari pagi sampai petang. Itu Elia dengan mereka. Ayo kita, Tuhan mana yang turunkan api, kita sembah dia. Pakai bahasa gaul ya, lu mulai duluan ya. Gitu. 450 nabi Baal. Artinya tingkatan nabi sudah sampai di situ. Mereka teriak, panggil Tuhan. Si Elia itu bilang, kurang keras, Tuhan lu jauh. Tambah emosi, oh kali lagi pergi kali gitu. Sampai petang. Coba pikir. Kita kayak gitu lah. Cuman kita nggak ngaku aja. Terus mereka ambil pedang, mereka toreh badannya. Artinya gini, mereka mau cari perhatian Tuhan lewat darah. Itu tipuan tuh. Ada. Si Elia bilang apa? Udah, saya pakai bahasa kita ya. Udah, nyerah, gantian ya, bawa sekarang ya. Apa yang dia buat? Dia perbaiki mesbah. Mesbah itu beda. Tadi pagi saya jelasin mesbah itu panggilan mendekat. Manusia nggak punya ide buat mesbah. Manusia idenya bikin agama. Agama itu aturan. Nah, dia perbaiki mesbah. Ini kira. Orang turunin api pakai minyak. Dia pakai air. Api turun. Nah, itu perjanjian lama loh. Perjanjian lama tuh semuanya simbol. Semua simbol sampai Tuhan datang sungguh-sungguh. Nah, saya bagi satu. Ini di zaman itu, tapi ada satu peraturan ini, ada satu gaya penyembahan yang melanggar peraturan. Salah satu Daud, dia melanggar peraturan keimaman. Nah, sebelum Daud, kamu tahu cerita ini, ada pelacur datang. Ini di rumah orang kaya itu. Jadi semua orang datang, Yesus diundang dengan murid-muridnya. Sebenarnya kenapa Yesus diundang? Karena dia buat sensasi besar di luar.
Jadi orang undang aja tuh Yesus. Nah ini budaya Yahudi. Kalau diundang di rumah, tergantung status sosial kamu. Kalau kamu hebat, ya gitu. Tuan rumah cuci kaki kamu di depan, di basuh kaki. Kalau lu biasa-biasa aja, ada pembantu yang cuci. Kalau lu biasa lagi, cuci sendiri. Nah, pertanyaan gini, siapa yang cuci kaki Yesus? Karena Tuhan tahu. Tapi dia diundang, kenapa dia diundang? Fenomena aja. Dia datang. Dan pesta ini hanya laki-laki. Tiba-tiba masuk perempuan, kaget. Pelacur aja. Dia masuk, dia satu rumah. Siapa yang undang dia? Nah, apa juga alasan di perempuan masuk? Karena dia nonton Yesus berbuat. Dia nonton apa yang Yesus buat dengan orang-orang terbuang, dengan yang sejenis dia, dengan semua pelacur, pemungut cukai. Jadi dia cuma pikir begini, itu risikonya mati. Pelacur kalau ketangkap mati, itu hukum. Dia bilang gak apa mati, yang penting gua ketemu dia dulu. Jadi dia baru terobos masuk kaget satu pesta, satu rumah itu kan. Apalagi tuan rumah malu kan. Gitu. Aduh, siapa yang suruh dia masuk? Pakai bahasa sekarang, tanya security dong. Sadra, kan? Dia kenapa? Kenapa jadi dia masuk? Sama, dia cuma ngomong 2 kata. Dia bilang apa? Excuse me. Gak ada begitu. Sampai di dalam, dia langsung ke Yesus. Dia bawa buli-buli berisi minyak, buli-buli emas. Langsung dia sujud tersujud. Satu penyembahan yang belum pernah terjadi di Islam. Dia pecahin buli-buli. Harum satu ruang. Pakai rambut dia. Itu sebenarnya penilaian bisa lain-lain. Begitulah cara pelacur. Dia bersihin kakinya Yesus. Yesus diam. Yang heboh di orang rumah itu. Boy tak ada. Yudas bereaksi, semua bereaksi. Petrus bisik-bisik mana? Yesus tahu nggak dia pelacur? Yohanes bilang, kamu tahu? Yudas bilang, pemborosan. Mahal kan? Mahal, 300 super pieces of gold. Mahal. Mari kau bilang, penyembahan boros. Dia pecahin. Ruang itu nggak akan harum kalau buli-bulinya nggak dipecahin. Yang paling berharga dia pecahin. Yang saya mau bilang gitu, kamu akan nabrak kamu punya pelacur. Yesus kan bilang, pelacur udah ikut Bible study. Keren gak? Kan Yesus semua satu rumah nonton. Yesus diam. Kamu tahu? Ini Yesus, perempuan dosamu diampuni. Dia datang berdosa, pulang kudus. Coba kamu belajar jujur. Nggak usah ada kemasan-kemasan agama kayak membuktikan saya rohani. Nggak usah. Saya sangat percaya bahwa kalau kita nyanyi, lagu itu ngomong, lagunya bercerita. Yang kita lagi, saya nggak perlu tambah-tambahin. Saya nggak. Kalau kamu izinkan. Wah, jadi kita kadang-kadang kita yang nahan aliran itu. Karena kita tergoda mau lihat crowd. Itu tentang itu pemahaman saya sampai saya
Saya bangun ini 8, 7, 8 tahun untuk merubah orang Ambon yang cuma nyanyi. Tapi saya mulai dengan tim. Nggak enak memang pertama-tama ya. Tapi saya juga bilang, kalau besok nggak ada yang nyanyi, kamu nggak salah. Tapi saya nggak mau kamu suruh orangnya. Jadi ya, untuk kan gue gembala, gue yang bilang, lu dia bilang, kalau satu gereja nggak nyanyi, lu nggak salah. Tapi kamu nyanyi aja, kan bagus. Penyembahan nggak bisa disuruh. Itu harus keputusan kamu. Kalau kamu nggak nyanyi, itu masalah kamu. It's your problem, bukan masalah yang di depan. Nah, jadi memang perlu dia ajar aja, perlu aja. Coba, ini kan bukan ruang pengadilan, bisa nggak bagi worship? Kalau lu mau berdiri aja sendiri. Gitu. Paling yang seperti kenapa nih? Kok nangis? Biarin aja, kan mau nggak minta beras sama dia, bukan urusan. Nggak berani nggak gitu, coba. Setiap kita bangun itu. Nah, ini sebenarnya perlu di nggak jadi jaminan berapa puluh tahun menjadi Kristen. Kalau sekian puluh tahun juga tetap benalu itu tak ada ya, benalu agama itu dia. Akhirnya kayak biasa aja. Enggak, sebenarnya lagu yang sama bisa berubah, selalu bisa berubah. Oke. Lihat ini, Efesus 1 ayat 4. Ya, kayak kalau nggak baca firman kan nggak kudus kan? Oke. Ya. Sebab di dalam dia, ini nggak ada di perjanjian lama, nggak ada. Nah, ibadah perjanjian lama itu dia, semuanya simbol kan, semuanya simbol. Gitu. Nah, ini memang isu-isu teologis di sini. Di dalam dia, lihat, Allah telah, saya suka kata telah. Berarti sudah apa? Memilih kamu. Apa? Sebelum dunia dijadikan. Masuk akal enggak? Coba. Masuk akal atau? Kalau kamu segalanya mesti pakai akal, nggak usah Tuhan, lu aja bikin sendiri. Supaya ini akan rombak kamu punya tatanan ibadah. Sebab Allah telah, udah lu lahir, memilih kamu sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus. Lihat, lu mau berusaha kudus. Dosa itu bukan apa yang kamu buat, yang kamu nggak buat dosa. Bisa. Lihat, supaya kamu kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ya bisa. Yesus bukan mati buat kamu, dia mati buat sebagai Kris, dia mati sebagai kamu. Itu bukan bercanda, saudara. Wih, gitu. Kalau ada satu orang pun di dalam hidupmu di dunia ini yang menunjukkan kasih sekecil apapun buat kamu, ayat yang lu baca tadi udah menghapus semuanya. Bodoh amat, gua udah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini bukan sombong, ini dasar pijak kamu di sini. Orang gak suka gue, bodoh amat, gue udah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau kita udah pelayanan, kita bukan pelayanan untuk berusaha dapat itu gagal tuh. Itu semua jelek tuh motivasi. Nah, itu. Nah, semua saudara, saya buktiin benar. 31 tahun kerusuhan, kalau saya itu ya berarti kira-kira sekitar 25 tahun saya stop seluruh persembahan. Saya mau buktiin, stop. Saya ajar tentang persembahan, tapi saya nggak usah ditirukan. Ini saya ada dia. Tadi enggak, tapi saya aja belum. Sebab poin saya yang lebih dari itu, hidup kamu yang kamu sia-sia. Gitu. Betul, Tuhan nggak
butuh biaya, pekerjaan Tuhan butuh biaya. Nah, jadi saya, mari kita beri yang terbaik. Gak pernah lo kasih yang terbaik. Mari jujur, bukan. Yang terbaik kamu pakai, gak mungkin. Kamu kasih sebagian. Nah, kenapa kamu gak bilang, kami bersyukur bahwa kami dapat kesempatan untuk memberi. Itu lebih enak daripada ini saatnya kami beri. Oh, yang doa nggak ngasih kok. Itu kan drama banget. Kita latahkan. Jadi mana yang terbaik? Worship, kalau kamu tahu, worship itu bukan nyanyi, worship itu gaya hidup. Wah, itu jadi kalau suara lu jelek, berarti gua gak worship. Nah, kan enggak. Itu gaya hidup. Penting banget. Gitu. Wow. Karena kamu dipilih, kamu bisa kudus. Kan bisa coba. Gue bangun menara doa tuh, ya, 24 jam. Waktu itu udah 7 tahun, terus gue berhenti. Nah, memang semua mesti dari top leaders. Mari kita tahu, kenapa saya bangun menara doa? Bukan cinta Tuhan, takut mati. Aman perang. Sampai saya dapat understanding pelan-pelan apa sih doa, apa doa. Wah, udah. Jadi sekarang kita bangun doa bukan lagi karena disuruh-suruh, karena wah, itu orang datang banjir. Tapi enggak, sudah. Enggak ada konsep, enggak ada. Beda-beda. Oh saudara, semua gue bikin. Kamu tahu masa sulit itu? Apa aja saya bikin? Semua. Dibilang apa, spiritual mapping, udah naik ke gunung, berlalu tancap kayu, berbuat minyak kayu putih, minyak jelantah, minyak sama, kau bikin semua, berbuat di laut, semua kau bikin. Kamu mau lihat mujizat, cuma kalau saya ingin pengajaran, sesat, serius. Yang ini jangan direkam ya, tolong deh. Tolong. Ini jihad. Sel grupku waktu itu semuanya perempuan. Mereka cerita, saya nggak ada di situ. Dan ini wilayahnya udah, mereka terkurung di dalam, semua kayak gitu. Bubar, keluar mati. Tahu nggak? Mereka bawa itu yang dibilang anggur, kita bilang anggur. Kita udahlah darah Yesus kan. Semua keluar, bawa semprotan itu tuh. Dia putih. Darah Yesus. Itu yang aku. Mereka datang lapor ke saya. Pak Gembala gini. Lu jangan coba-coba ulang lagi ya. Lu bayangin kalau gue begini di pengajaran. Ada namanya intervensi sesaat. Ada. Jadi semua itu saya itu masa ketika maka saya menghabisi itu. Wah, bayangin kalau saya mau cerita mujizat kayak apa dalam masa-masa seperti itu. Nah, kembali lagi, akhirnya semua kembali lagi. Oh dia, itu penyembah. Ya, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang pilih aku, iya kan? Tapi aku yang memilih kamu. Coba. Apa yang bikin kamu duduk di sini? Ada di satu titik kamu ngalamin dia yang bikin kamu di sini. Bukan kamu. Aku yang pilih kamu. Aku telah, suatu kata telah, menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepada. Ini semua bagaimana kedekatan kamu. 3 cleaning service saya. Itu 20 tahun cleaning service. Nah, di saya nggak beda-bedakan. Itu fungsi kok. Jadi mereka duduk sama saya, makan bareng, apa gitu. Semua
mau panggil mama, panggil papa gitu. Nah, dia cuma beli servis. Saya gini, lu kalmon lah biar dia gitu. Kalau nggak ada duit ya lu kasih itu terus berenang aja gitu. Mahal maksud saya. Tapi tiga-tiganya rahasia. Ya. Satu pengajar kingdom life. Rahasia. Saya jadi mereka ke pulau yang saya nggak. Maluku itu 1.300 pulau. Nah, satu pulau namanya Leyte. Nah, lu belum dengar kan? Jauh. Terbang pakai pesawat 1 jam, baru naik boat lagi cuma 10 menit. Tapi ombaknya 7 meter. Nah, biar gua khotbah diurangi, gua takut sama ombak. Nggak bisa. Jadi saya dari 15 tahun baru sekali sih. Nah, kuda, kerbau banyak gitu. Nah, lebih banyak dari orang gitu. Nah, kuntilanak sama saudara-saudaranya banyak, bagi-bagi jadian. Nah, yang gua putus nih namanya Anis, suaminya, istrinya Marta. Ya, tentu dilengkapi dulu kan itu Pak. Mereka masuk ke sana. Marta itu kalau doa panggil Tuhan gini, love you. Saya jealous ya. Nggak ada hujan, love you, hujan. Udah tuh. Wah, saya benar-benar. Saya nonton sama nah, tapi awal lu jangan coba-coba minta duit apa segala macam. Kalau nggak ada nyampe tutup aja, balik lagi ke awal. Benar, mau uang sampai semuanya semua. Gitu. Oke, peristiwa yang terakhir saya di Jakarta, istri saya di Ambon, dia telepon, Chris ada Ona nih sama Esther, kita mau ke Turki. Aku pergi ya Chris, ya. Terus dia bilang, love you mau ikut juga loh. Jadi ya akhirnya kita kasih nama dia love you karena selalu gitu. Dia datang gara-gara istri cerita, mau pergi ke Turki. Di depan istriku dia lihat ini, terus dia ngomong, love you. Kok pakai bahasa Ibrani ya, minta kepeng dulu, minta duit. Nggak datang. 3 hari lagi travelnya tutup, kira-kira 2 jam lagi tutup, duit datang. Gila, si love you berangkat. Oke dong, transit di Jakarta di rumah. Kira aku cuma Chris, love you pergi Chris. Sudah 3 hari lagi di Turki, istriku telepon, Chris, gue pengen naik di Bangor, mahal loh, 250, waduh, kita udah pernah naik. Udahlah nggak usah, ya terserah. Terus gitu, tapi love you naik loh Chris. Akhirnya bukan gua gembala senior, gua paling kagak, nggak ada hierarki, nggak ada superstar, nggak ada anak emas. Itu sihir tuh lama-lama gitu. Semua sama di mata Tuhan. Kamu lihat, mari, kamu, saya pengen kalian kayak ada trigger yang lu jangan puas lu begini aja gitu. Bisa nggak kayak gitu? Ternyata, nih, ini berapa? Awal sekolah tuh kapan sih? Nah, Juni ya. Nah, jadi saya di Ambon, mereka kan di Pulau Leyte. Anaknya baru mau masuk SMA, Marta sama Anis ini masuk, terus ternyata semua dalam sistem. Jadi nggak bisa karena lu kenal kepala sekolah main masuk aja, nggak bisa, udah ada sistemnya. Jadi nama dia nggak ada, nggak muncul. Terus aku di mobil nih, si Marta telepon Anis, Bu Anis, Ben nggak bisa masuk karena gini. Saya dengar dia di belakang sama istri, saya di depan gitu. Terus Anisnya jawab dari sana, kamu dengar teleponnya digedein karena dia mau kita dengar. Anisnya doa gini, Tuhan Yesus, kali ini jangan kedaulatan Tuhan, kali ini kita sepakat jual, ya. Saya mau anak saya bisa sekolah. Siapa yang ngajar
dia naik gini. Sudah tutup, aku lagi tak pergi makan rujak, pergi segala itu siang udah aku pergi terserah dia. Malam aku dikabarin, begitu buka komputer malam nama band keluar. Nah aku bilang, lu pemalas silakan, tapi soal hard experience. Nah Tuhan nggak main-main sistem hierarki gitu. Saya itu makanya coba ya itu Billy Graham bilang ini, nanti kalau saya mati, ini bukunya saya nggak kenal Billy Graham, saya baca sampai di surga dia bilang cuma satu yang saya mau tanya sama Tuhan, why me Lord? Wah itu gue cuma yes betul. Kalau kamu pikir, kok gue dipilih? Ya udah, daripada lu pusing sakit kepala, nikmatin aja. Ya, pilihnya kurang kan? Why not? Anak saya itu sekolahnya media gitu. Nah, jadi dia di Amerika, dia nggak tahu siapa Billy Graham. Dia belum lahir gitu. Itu kan tahun 70-an. Nah, karena dia suka ke museum begini, satu kali dia telepon saya. Deborah dari museumnya Billy Graham loh Pak. Itu ternyata hebat loh penghambatan ini. Oh dia, iyalah Deb, gila semua seluruh dunia juga tahu. Tukang daun di pasar juga tahu Billy Graham. Gue bilang gitu. Waduh Pak, saya bilang, Pak korbannya sederhana banget. Cuma Yohanes 3:16. Itu yang maju ke depan tuh pakai anting-anting di hidung, lari juga. Waduh, sederhana Pak, nggak kayak apa-apa, so lucu-lucu gitu. Aduh, gue emang, kamu bisa. Nah, dia bilang, why me not? Benar, 83, saya ke Amsterdam, itu Billy Graham. Tahu nggak? Yang nyanyi oma-oma dulu di kursi udah tua waktu dia altar call nyanyi tuh kayak gini itu ribuan orang maju boleh belum pernah lihat penyanyi kayak gini nih. Jadi gini, nggak berusaha membuktikan bahwa kamu diurapi kok dia sudah di dalam gitu. Efesus 1 ayat 4 ini terjemahan Inggris ya, ini keren banget ya. Mana tuh? According, nah di Indonesia tadi nggak ada. According itu selaras gitu ya kan. According as he had chosen us in him before the foundation of the world. According, jadi kudus kamu tuh gini, Tuhan di sini dia tarik kamu selaras dengan dia. Kamu nggak bisa. Kamu mau coba pakai? Nah, semua agama lain berusaha dengan perbuatan. Kamu mau coba-coba? Nah ini penting, apalagi kamu yang udah pelayanan. Jadi kamu perlu ada di posisi yang benar. Karena iblis jago banget. Dia ahli teologi. Kalau lu mau S1 sampai S5 juga lu kalah sama dia. Dia tahu banget. Dia dari surga. Lu yang belum pernah ke surga. Ada pendeta yang bolak-balik itu ada gitu. Nah, jadi kita diselaraskan gitu. Kita diselaraskan. Wah, jadi yang kamu perlu cuma committed, dekat. Gimana enggak? Lu nggak bisa. Kalau bisa lu sombong, pasti lu tepuk dada. Gitu. Lu pasti tepuk dada. Nah, justru di situ baru kita bilang, wow. Ya, gitu. Coba. Paulus, rasul yang nggak ketemu Yesus secara fisik. Baik, puts. Tapi penulis buku terbanyak. Orang yang, wah, itu dia ngalamin perjumpaan di dalam spirit itu. Nyanyi di penjara. Pagi dini, Paulus dan Silas, saya
literal ya, dalam keterbatasan. Itu dia nyanyi apa ya? Untuk Alkitab tuh nggak nulis musiknya apa lagi. Kalau nggak lu tiru semua. Lu tiru semua. Mainnya minor atau enggak. Gitu. Bayangin. Ini saya berimajinasi saja. Paulus ngobrol sama Silas. Lu tahu kan gua teroris? Gua bunuh orang Kristen atas nama agama itu. Silas, iya. Sekarang kita di penjara, cuman begini aja. Kamu ada kan waktu Ananias mati dilempar. Tuhan baik ya, kira-kira gitu. Yuk kita nyanyi. Tadi bilang nyanyi apa? Dia nyanyi gempa bumi. Gila. Gempa bumi normal, gempa bumi yang buka gembok nggak ada, bang di situ. Gila kan? Wow. Kamu lihat aja, hal kecil aja. Yuk, maksudnya kita buat itu. Kamu udah puaskan tempat lu nyaman, gini. Nah, liturgi itu, aduh, jangan. Ya, Mazmur 25, 14. Nah, coba, ini keren banget. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut. Tuhan bergaul karib. Nah, kata takut itu kadang-kadang ganggu. Saya ketemu, bukan takut, kagum. Awesome. Ini lost in translation ya. Gitu. Ada banyak. Waktu nyebrang laut, danau itu gelombang besar, mereka takut. Yesus tidur. Mereka berteriak, Tuhan, lu gak tahu kita mau mati. Yesus bangun. Dia bilang, lu kurang ajar, gua lagi tidur enak. Enggak, dia gak gitu. Dia atasin persoalan. Dia jawab, diam. Kata yang dipakai sama. Maka takutlah mereka. Karena siapa gerangan orang ini? Sampai angin, badai, laut, takut dengan suara. Nah, itu kata takut. Nah, kita suka bawa dia kayak sebenarnya gini, kagum, satu kekaguman yang dewasa. Worship itu kamu kayak, wow, kekaguman. Bukan kayak sihir gitu, jangan, nggak indah gitu loh. Sampai orang tertarik, ngomongnya kemana, gimana ya? Nah, buat saya gitu. Jabatan tertinggi manusia, lihat itu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jabatan tertinggi bukan duduk di gedung putih, bukan pejabat-pejabat politik itu, bukan. Tapi kamu dibilang sahabat. Keren kan? Lu mungkin cleaning service, tapi sahabat Tuhan. Coba, siapa yang sombong? Gubernur apa temannya? Nah, ngaku. Lu sahabat Tuhan. Sahabat. Ya kan? Ngerti ini aja, lu nyembah mas. Gak usah disuruh-suruh. Nah, lagi. Efesus 2 ayat 10. Ini NLT, ya, terjemahannya. Ya. Senang di Indonesia bagus, tapi ini kan, coba Efesus 2 ayat 10. For we are God. Nah, ini masih masuk. Efesus 2 ayat 10. For we are God, masterpiece. Masya sih, nanya roh Masya ini yang musik-musik nih. Lu gak yakin mah? Karena lu ukur diri lu berdasarkan status sosial. Itu kan dunia yang kasih status sosial. Menurut Tuhan gitu nilai lo. Karena kamu gak pelayanan, kamu gak berharga, itu kan semua tipuan. For we are God masterpiece. Nah, identitas sini, He has created us new in Christ Jesus. Itu identitasmu, bukan suku, posisi, pangkat, no. New in Christ Jesus. Itu identitas kita di dalam Kristus, ciptaan baru.
Nah, keren gak? So we can do the good things He planned for us long ago. Wow. Semua seniman punya mahakarya. Makanya seniman itu ya, kalau nggak ada Tuhan, dia yang Tuhan. Gila, seniman tuh khayalannya jauh di terserah. Nyelorok hidup bisa indah buat dia. Tuyul lo kayak apa, kayak dia, itu seniman. Dia bebas, dia nggak tak terbatas. Kalau nggak ada Tuhan, dia yang Tuhan. Beethoven punya masterpiece. Michelangelo, kamu pergi sana ke Italia sana, kamu lihat. Dia bikin mosaik 50 tahun bikin itu. Itu masterpiece-nya. Bayangin. Johann Sebastian Bach, semua bisa bikin itu. Tahu nggak? Apa mahakarya itu? Bukan bintang Orion, bukan seluruh masa. Kamu mahakarya. Jadi gini, jangan nilai diri kamu beda dengan yang Tuhan nilai. Kalau kamu sendiri nggak hargain kamu, siapa yang mau tolong? Kamu sudah hukum diri kamu. Atau gini, lu sedang bernubuat buat diri. Nah, ini pengajaran-pengajaran yang macam-macam ini merusak perjalanan kekristenan kamu. Itu. Jadi gimana? Gitu. Nah, ini Daud. Kisah Rasul 15, 16, 17. Saya tadi pagi bilang, saya baca buku-buku Daud seapaan. Pokoknya ada Daud, gue baca aja gitu. Gue pengen, ini ada apa sih sama si Daud ini? Bayang. Pasal, Yesus keturunan Daud, itu memang ada apa? Saya dalam keterbatasan, sekali lagi, karena gue seniman, kasarnya tuh sampai Bapak di sorga tuh ngomong gini, nanti abad kesekian saya utus anak saya, dia pakai family name-nya Daud ya, Kristus anak Daud. Ya. Itu Tuhan gak suruh Daud bangun tabernakel, itu keputusan Daud. Tuhan suruh Musa bangun tabernakel, Daud kan. Jadi Daud bikin sesuatu dari inisiatifnya. Beberapa para teolog sampai bilang, kenapa Daud Tuhan tidak bunuh Daud? Karena dia bikin yang Tuhan tak suruh. Wah, itu saya sampai bilang, Tuhan, jadi ini kayak orang perjanjian lama yang hidup dengan revolusi atau pewahyuan perjanjian baru. Revelation. Itu Daud. Lihat, dia bangun tabut perjanjian, jelek banget, kayak tenda pramuka. Iya, nggak sebagus Musa punya. Tapi kalau kamu lihat kayak Musa, semua benda ada. Ruang Maha Kudus kosong, nggak ada tabut. Hijau. Waktu Daud bawa pulang itu, dia nggak kembaliin ke Musa, dia bikin kemah sendiri, ada tabut. Kamu lihat, dia melanggar semua peraturan keimamatan. Gila kita. Makanya dia bilang, kenapa gak dibunuh nih Daud? Itu bayangin berapa juta, dia seluruh bangsanya dia panggil, sini mendekat. This is God, worship. 14.000 penyanyi dilatih siang dan malam, mereka memuji Tuhan. Kisah Rasul mencatat, Daud menyenangkan hati Tuhan 33 tahun. Israel berubah menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan, bukan oleh kekuatan politik. Gila. Bayangin, nih yang paling sakral, korban penghapus dosa, itu gila tuh. Lawan itu mati, dihilangin nama Daud. Domba persembahan kepenuh diganti dengan sacrifice of praise. Wow, kamu bayangin, Israel ada di puncak kejayaan. Nah, apa sekarang? Kenapa nggak rubah lu punya pola worship? Ini kurang apa gitu? Ayang, lihat terus itu perjalanan di Kisah Rasul yang ngomong Tuhan. Dulu Kisah Rasul 16
kemudian aku akan kembali. Nah ini second coming, oke? Terus Tuhan lagi nih, dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Emang surga nggak ada ide lagi? Nah terserah, nanti kita sama-sama nanya Tuhan di surga, oke? Gitu. Nggak punya, itu mau bangun yang Daud punya. Dan runtuhan untuk bangun kembali dan akan kuteguhkan. Yang ngomong Tuhan. Lihat, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa. Bayangin, semua. Jadi makanya gereja kamu lokal di sini, di Sidon, tapi dampaknya global. Kalau kita pakai pattern yang ini, wow, nah di mana? Tapi kalau dia bilang di sini sekarang, di dalam kita, gitu. Ini pondok Daud ini bicara tentang keintiman. Apa sih yang baik? Intim dengan Tuhan. 24 jam siang dan malam. Gimana? Itu bangsa-bangsa di sekeliling yang bangsa-bangsa barbar itu ketakutan. Terakhir, kalau bilang terakhir itu asik. Kolose 3:16. Jadi sekarang di kamu tuh cuma ini, hendaklah perkataan Yesus diam dengan segala kekayaan yang antara kamu. Cuma itu. Makanya saya bilang waktu kamu nyanyi, gila lagu itu ngomong. Nyanyi aja yang bagus. Saya suka bilang, lu bisa pura-pura kudus, cuma lu nggak bisa pura-pura nyanyi bagus. Nah, benar. Jadi kalau kamu punya bakat nyanyi itu, wow, itu gila. Dipelihara, dilatih, dia apa itu. Karena nyanyi aja bagus, nanti lu lihat. Gitu. Perkataan dengan kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hati. Yesus tinggalin kemuliaan, kekekalan, datang ke Samaria, ketemu pelacur, aduh itu gila. Coba lagi, Bapak saya cari penyembah. Kenapa dicari? Karena langka. Ibadah di sinagog, di semua. Tuhan gak ketemu penyembah. Bukan penyembah. Penyembah itu bersih. Dia cari kamu. Tuhan gak cari penyembah. Nah, si perempuan ini agamawi banget. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tuhan jawab, kamu menyembah yang kamu gak kenal. Aduh, keren banget. Kamu lihat dialognya itu gila, itu semua Samaria itu. Berikan aku air hidup. Kalau kamu minum air yang saya beri, kamu gak kembali lagi. Itu agama, namanya sumur Yakub. Agama. Tapi gini, yang dunia janji buat kamu cuma sumur Yakub. Apa? Lu gak pernah puas. Lu balas lagi. Dan kalau kamu ambil yang dunia, kamu gak balik lagi. Nah, jangan ulangi ritual-ritual itu. Sekarang bilang gini, kamu gak punya timah. Kamu lihat ke tempat ini juga. Kamu sedang ragu, saya percaya lu juru selamat. Apa timah? Fasilitas. Sumur ini amat dalam. Terjemahin sumur itu buat dalam banget. Tuhan mau tolong kamu, tapi kamu gak punya timah. Dan memang Tuhan gak pernah ambil air dari situ. Tuhan turunin air buat perempuan. Dia gak pakai yang lain. Apa cerita terakhir dari perempuan Samaria? Penginjil pertama wanita di perjanjian baru. Pelacur Samaria. Satu kota dibawa kepada Yesus. Kira-kira dia cerita apa? Tadi gua ketemu orang tahu, dia bisa bilang gini, lu perek gitu. Aduh, saudara. Pondok Daud
Itu gini, from complicated itu apa? Yang ribet di Musa itu, ribet, musik ini gitu. From complicated become simplicity. Simple. Nah, perlu satu pengajaran khusus untuk kita coba. Saya hati-hati mengajar bentuk, saya nggak mau, karena bentuk itu jebakan. Nanti kalau nggak kayak gitu, berarti salah. Itu saya hati-hati. Itu, ya. From complicated become simplicity with God. Sederhana itu artinya gini, tidak rumit. Sederhana bukan miskin. Sederhana itu tidak rumit. Jadi jangan buat hati rumit. Sebenarnya waktu kamu kasih hati, karena ini Tuhan gak rindu tinggal di planet mana, Dia rindu tinggal di kita. Sebenarnya, jadi ini rumah Dia, bait Allah di sini, tabut Allah di sini, pondok-pondok Daud, tabernakal, semua di sini. Sebenarnya waktu kamu buka, sebenarnya Tuhan waktu Dia masuk, Dia sedang bilang gini, I'm coming home. Kamu bisa duduk ini, yang punya langit dan bumi, laut beserta di sini. Yang di sini, masa jerawat aja nggak sembuh sih? Kamu mau coba kan? Coba. Bagaimana lu nggak gila menyembahnya? Coba tuh. Coba. Itu kayak Tuhan. Kayak begitu kamu kasih hidup. Lu kasih duit, tapi hidup lu gak kasih. Kasih. Itu kayak kalau kamu bisa dengar, I'm coming home. Dan yang siapa yang tinggal? Raja. Dia akan rubah rumahnya, seluruh kamar, semua. Ini Islam.